Halo semuanya, baik pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup, manajemen strategi, dan visi misinya. Manajemen strategi berfokus pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai kesuksesan organisasi. Manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahapan manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selanjutnya ada 3 aktivitas evaluasi strategi yang mendasar adalah yang pertama yaitu meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi ini, yang kedua yaitu mengukur kinerja, dan yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Manfaat utama manajemen strategis adalah membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional terhadap pilihan strategis. Manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan strategis: 1. Ditingkatkan komunikasi. 2. Lebih dalam atau ditingkatkan memahami. 3. Lebih besar komitmen. 4. Hasil. 9 kunci dalam manajemen strategi. Yang pertama, keunggulan kompetitif manajemen. Yang kedua, ahli strategi. Yang ketiga, pernyataan visi dan misi. Yang keempat, peluang dan ancaman eksternal. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan internal. Yang keenam, tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, strategi. Yang kedelapan, tujuan tahunan. Dan yang kesembilan, kebijakan. Visi dan misi manajemen strategi. Pengembangan pernyataan visi dan misi sebagaimana ditunjukkan dalam modul manajemen strategis. Sebanyak mungkin manajer harus terlibat dalam proses pengembangan pernyataan ini karena melalui keterlibatan orang menjadi berkomitmen pada organisasi. Dan ke-10 manfaat memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pertama yaitu mencapai kejelasan tujuan di antara semua manajer dan karyawan. Dan kedua, memberikan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, memilih di antara strategi alternatif, menyusun kebijakan, menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, memberikan arahan, dan yang keempat, menyediakan focal point untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Yang kelima, menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer, mempromosikan rasa harapan bersama di antara semua manajer dan karyawan. Yang keenam, mempromosikan rasa harapan bersama di antara semua manajer dan karyawan. Yang ketujuh, proyeksikan rasa berharga dan niat untuk semua pemangku kepentingan. Yang kedelapan, proyeksikan organisasi yang terorganisir dan termotivasi dalam layak mendapat dukungan. Yang kesembilan, mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi. Dan yang ke-10, mencapai sinergi di antara seluruh manajer dan karyawan. Sebagai langkah pertama dalam manajemen strategis, pernyataan visi dan misi memberikan arahan untuk semua kegiatan perencanaan, dan terdapat 9 komponen penting pernyataan misi. Yang pertama, pelanggan. Kedua, produk atau layanan. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, kontrol teknologi. Yang kelima, kepedulian terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Yang keenam, filosofi. Yang ketujuh, konsep diri Crown. Yang kedelapan, kepedulian terhadap citra publik. Yang kesembilan, kepedulian terhadap karyawan. Itulah pembahasan